Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Purwitasari dari jurusan S1 Akuntansi Universitas Sultan Agung dengan NIM 31402000205 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Akuntansi Keuangan Menengah 1 dengan dosen pengampu Ibu Indri. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi piutang. Nah, apa itu piutang? Istilah piutang mengacu pada sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan dari pihak lain karena adanya transaksi yang terjadi secara kredit, baik itu transaksi barang maupun jasa, atau karena perusahaan memberikan pinjaman kepada pihak lain. Atau secara pengertiannya, piutang adalah klaim terhadap pihak tertentu yang penyelesaiannya bisa dalam bentuk uang, barang dagang, atau jasa. Nah, jenis piutang ini ada 3, yaitu yang pertama piutang usaha, terus piutang wesel, dan piutang lain-lain. Yang pertama untuk piutang usaha adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Nah, piutang usaha ini diperkirakan biasanya akan tertagih dalam waktu 30-60 hari. Kedua yaitu ada piutang wesel. Piutang wesel sendiri itu adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang dan jangka untuk perkiraan penagihan yaitu 60-90 hari atau lebih lama, bisa juga lebih lama, serta mewajibkan pihak yang berutang untuk membayar bunga. Nah, ini piutangnya biasanya disebabkan karena adanya transaksi penjualan atau piutang dagang. Nah, yang terakhir yaitu piutang lain-lain. Piutang lain-lain ini mencakup semua jenis piutang selain piutang dagang. Contohnya yaitu piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Piutang ini biasanya bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Jenis ini makanya diklasifikasikan dan dilaporkan secara terpisah di neraca. Nah, ini ada perbedaan masing-masing jenis piutang. Piutang usaha, jangka waktu kurang dari 1 tahun, dimasukkan dalam aktiva lancar, dan berkaitan dengan operasi utama perusahaan, sehingga harus dapat ditagih. Lalu piutang wesel. Jangka waktu bermacam-macam, tetapi pada umumnya paling sedikit 60 hari. Bagian yang jatuh temponya dalam waktu 1 tahun diperlakukan sebagai aktiva lancar, sedangkan yang lebih dari 1 tahun piutang jangka panjang. Mensyaratkan adanya jaminan sehingga jika saat jatuh tempo tidak dapat melunasi, maka jaminan tersebut dapat dijual. Lalu piutang lain-lain. Jangka waktu lebih dari 1 tahun atau termasuk dalam piutang jangka panjang. Pada umumnya termasuk dalam piutang jangka panjang. Tidak berkaitan dengan operasi sehari-hari dan biasanya dilaporkan di neraca sebagai kelompok aktiva tidak lancar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang piutang usaha. Ada beberapa hal yang berkaitan tentang piutang dagang, antara lain yaitu yang pertama yaitu pengakuan piutang, lalu ada pengukuran, penilaian, dan penyajian. Lalu yang pertama pengakuan piutang usaha. Piutang dagang diakui dicatat pada saat yang pertama yaitu perusahaan memperoleh piutang dagang tersebut melalui adanya penjualan kredit. Yang kedua, terjadinya retur dan potongan penjualan. Yang ketiga, adanya pelunasan. Pengukuran piutang usaha. Dalam hal pengukuran piutang usaha, yang perlu dipertanyakan adalah berapa yang akan diakui, tergantung pada ada tidaknya diskon. Menurut PSAK, ada 2 metode dalam pengukuran piutang. Yang pertama yaitu metode kotor, yang kedua yaitu metode bersih. Untuk metode kotor ini, piutang diakui akan dicatat sebesar nilai faktur. Kalau yang metode bersih ini, piutang diakui atau dicatat sebesar harga faktur dikurangi dengan diskon. Penilaian piutang usaha. Piutang disajikan dalam neraca sebesar piutang yang dapat ditagih. Menurut prinsip akuntansi Indonesia, piutang dagang harus dicatat dan dilaporkan dalam neraca sebesar nilai kas bersih atau neto yang dapat direalisasikan, yaitu jumlah piutang setelah dikurangi cadangan kerugian piutang tak tertagih atau CKP.
Lalu selanjutnya yaitu piutang tak tertagih. Ada beberapa faktor yang menyebabkan piutang tak tertagih. Antara lain yaitu yang pertama langganan bangkrut, yang kedua langganan meninggal dunia, dan yang ketiga yaitu langganan pindah alamat tanpa pemberitahuan. Dengan piutang tak tertagih, maka ada penghapusan piutang. Penghapusan piutang atau bad debt ini dalam pengertian sederhananya adalah kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan karena adanya piutang yang tidak dapat ditagih. Piutang tidak dapat ditagih selain karena peminjam memiliki kondisi yang menyulitkannya untuk membayar, juga dapat disebabkan karena tidak adanya kontrak kerja atau perjanjian yang jelas dan dilindungi hukum. Dalam penghapusan piutang ini ada dua metode. Yang pertama yaitu metode langsung dan yang kedua yaitu metode cadangan. Yang pertama yaitu metode langsung atau yang bisa juga disebut dengan direct method. Dalam metode langsung ini, penghapusan piutang baru akan dicatat dalam pembukuan ketika piutang sudah benar-benar dinyatakan tidak dapat ditagih lagi. Dalam pencatatannya, kerugian piutang atau beban penghapusan piutang akan didebet dan piutang akan dikredit. Yang kedua yaitu metode cadangan. Metode cadangan ini juga bisa disebut dengan allowance method. Dalam metode cadangan ini, perusahaan perlu melakukan penaksiran terhadap piutang tak tertagih pada tiap akhir periode pembukuan. Perkiraan tersebut kemudian dicatat sebagai beban terhadap kerugian piutang tak tertagih. Namun, beban tersebut lantas tidak dikeluarkan dari perkiraan piutang, hanya dianggap sebagai cadangan piutang tak tertagih. Dalam pencatatannya, beban kerugian piutang didebet dan cadangan kerugian piutang itu dikredit. Jika peminjam menyatakan telah benar-benar tidak dapat membayar hutangnya, maka perusahaan perlu melakukan penghapusan terhadap piutang dari peminjam. Maka pencatatannya, cadangan kerugian piutang didebet dengan piutang dikredit. Ketika kemudian peminjam menyatakan kepada perusahaan bahwa ia dapat mengembalikan hutangnya, maka piutang dapat dimunculkan kembali dengan piutang didebet dan cadangan kerugian piutang itu dikredit. Saat pelunasan piutang dilakukan, maka piutang dihapus dan dimasukkan ke dalam kas perusahaan dengan pencatatan kas didebet dengan piutang dikredit. Selanjutnya yaitu piutang wesel. Pengertian piutang wesel adalah piutang atau tagihan yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara tertulis, disertai dengan janji tertulis. Piutang wesel mempunyai kekuatan hukum yang lebih mengikat karena disertai janji tertulis berupa surat wesel. Nah, piutang wesel ini memiliki dua jenis, yaitu piutang wesel tidak berbunga dan piutang wesel berbunga. Piutang wesel yang tidak membebani bunga kepada pihak debitur, pada tanggal jatuh tempo jumlah uang yang diterima oleh pemegang wesel adalah sebesar nilai nominal atau nilai yang dinyatakan dalam surat wesel, atau yang sering disebut dengan NN. Lalu piutang wesel berbunga, jumlah uang yang diterima oleh pemegang wesel atau promes pada tanggal jatuh tempo adalah sebesar nilai nominal ditambah dengan bunga. Bunga piutang wesel biasanya dinyatakan dalam bentuk prosentase dari nilai nominal piutang wesel atau yang sering juga disebut dengan NN plus bunga. Nah, rumus untuk bunganya ini yaitu P kali R kali T, di mana P itu nilai nominal, R yaitu tingkat bunga, dan T yaitu jangka waktu. Nah, ini adalah sebuah contoh kasus. Saldo akun piutang dagang dan cadangan kerugian piutang atau CKP PT SDN pada tanggal 1 Januari 2018 adalah sebagai berikut. Piutang dagang 140 juta, cadangan kerugian piutang 12 juta. Selama tahun 2018, jumlah penjualan kredit adalah sebesar 450 juta dan jumlah piutang dagang yang telah dilunasi oleh pelanggan adalah sebesar 360 juta. Beberapa transaksi lain yang terjadi selama tahun 2018 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 16 Maret, dihapus piutang dagang kepada Tuan Mona senilai 1.500.000. Pada tanggal 21 Mei, dihapus piutang dagang kepada Tuan Din senilai 3.500.000. Pada tanggal 14 Agustus, Tuan Din melunasi sebagian dari piutang dagang yang telah dihapus pada tanggal 21 Mei 2018,
yaitu senilai 2 juta. Jumlah ini berada di luar penerimaan dari penjualan sebesar 360 juta. Lalu pada tanggal 15 Oktober dihapuskan piutang dagang kepada Nyonya Baba sebesar 1.200.000. Pada tanggal 31 Desember disusun jurnal penyesuaian yang digunakan untuk mencatat taksiran kerugian piutang dagang selama tahun 2018. Jika perusahaan menaksir jumlah piutang yang tidak dapat ditagih lagi sebesar 2% dari saldo piutang dagang. Dari contoh kasus tersebut, diminta buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat A. Penjualan kredit dan penerimaan pelunasan piutang dagang dari penjualan kredit selama tahun 2018. B. Beberapa transaksi lain yang terjadi antara tanggal 16 Maret 2018 sampai 15 Oktober 2018. C. Penyesuaian cadangan kerugian piutang pada tanggal 31 Desember 2018. Yang kedua, tunjukkan bagaimana dan dalam jumlah berapa rupiah akun piutang dagang dan akun cadangan kerugian piutang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan periode 31 Desember 2018. Mari kita bahas dari contoh kasus sebelumnya. Yang pertama, nomor 1A, jurnal yang diperlukan untuk mencatat penjualan kredit dan penerimaan pelunasan piutang dagang dari penjualan kredit selama tahun 2018. Yang pertama yaitu piutang dagang didebit dengan 450 juta dan mengkredit penjualan 450 juta. Yang kedua yaitu kas didebit dengan 360 juta dan piutang dagang dikredit 360 juta. Lalu selanjutnya nomor 1B, jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi lain yang terjadi antara tanggal 16 Maret 2018 sampai 15 Oktober 2018. Yang pertama yaitu pada tanggal 16 Maret 2018, cadangan kerugian piutang didebit 1.500.000 dan piutang dagang dikredit 1.500.000. Pada tanggal 21 Mei 2018, cadangan kerugian piutang didebit dengan 3.500.000 dan piutang dagang dikredit 3.500.000. Pada tanggal 14 Agustus 2018, kas didebit 2 juta rupiah dan cadangan kerugian piutang dikredit 2 juta. Tanggal 15 Oktober 2018, cadangan kerugian piutang didebit dengan 1.200.000 dan piutang dagang dikredit 1.200.000. Selanjutnya yaitu nomor 1C, jurnal penyesuaian cadangan kerugian piutang pada tanggal 31 Desember 2018. 31 Desember 2018, cadangan kerugian piutang didebit sebesar 3.324.000, beban kerugian piutang dikredit sebesar 3.324.000. Ini berasal dari 2% yang merupakan taksiran jumlah piutang yang tidak dapat ditagih lagi dari saldo piutang dagang dikalikan 223.800.000 rupiah, yaitu berasal dari sisa saldo piutang yang tidak tertagihkan tahun lalu, tahun 2018, yaitu sebesar 90 juta. Lalu ditambah dengan saldo piutang dagang 140 juta menjadi 230 juta. Nah, itu dikurangi 6.200.000 yang berasal dari penghapusan piutang pada bulan Maret, Mei, dan Oktober. Itu menghasilkan 223.800.000 rupiah, lalu dikurangi 7.800.000. Nomor 2 yaitu jumlah rupiah akun piutang dagang dan akun cadangan kerugian piutang yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan periode 31 Desember 2018. Nah, di sini piutang dagang sebesar 223.800.000 rupiah dikurangi dengan cadangan kerugian piutang sebesar 4.476.000 rupiah, yaitu dari selisih 7.800.000 rupiah yang dikurangi 3.324.000. Lalu itu akan
mendapatkan hasil jumlah piutang dagang bersih yaitu sebesar Rp219.324.000. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.